Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan pada sore hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kita mau datang memuji, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita datang menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari yang baik ini. Kami sama-sama boleh berkumpul para umat Tuhan di tempat ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang baru yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan, studi kami. Satu hal kami percaya, bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, dimanapun berada kami duduk berdiri, Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau. Setiap jemaat Tuhan yang juga ada di rumah, dimanapun kami berada, kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Roh Kudus-Mu yang jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan, layakan setiap kami. Kami raih kuasa, kami raih mujizat-Mu dalam janji firman-Mu. Kami yang punya minyak anggur, kami tidak akan pernah dirusakkan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati menolak segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah di tempat ini. Kami hancurkan kuasanya, keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Teriak berkuasa atas tempat ini, yang ada hadirat-Mu melawat setiap hati kami ya Tuhan. Kami topang doa juga bagi kami yang melayani-Mu sore hari ini. Berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu. Sembunyikan kami di belakang kemuliaan salib-Mu. Nama Tuhan yang semakin besar dipermuliakan di tempat ini. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sepanjang hari ini maupun berada melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Makasih Tuhan, maka kira segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami tabiskan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Raja kami. Gereja Tiberias mempelai Kristus yang siap memuji menyembah Yesus. Biji mata Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan segenap hati kita datang sama Tuhan Tiberias. Apapun masalah pergumulan kami datang sama Tuhan. Di Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Sama-sama dengan iman. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini iman kami kepadamu Tuhan, hanya kepadanya, hanya kepadanya. Amin. Ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, dalam hidup. Kami percaya Engkau Tuhan. Yang aku percaya dalam hadiratnya
kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Ini iman kami kepadamu Tuhan Yesus, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Bersama-sama dengan imanmu katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan. Kami percaya firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Mari lebih lagi sama-sama di tempat ini di rumah katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Mari biar musik menyembah Tuhan. Kami datang bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menolong setiap kami Yesus, Kau yang menolong setiap kami Tuhan. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Sambil bangkit berdiri dengan hati bersyukur datang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias. Angkat suara kita katakan, ku kan terbang tinggi. Amin, haleluya Tuhan. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sekali lagi Gereja Tiberias, bangkitkan imanmu katakan, ku kan bagai raja wali di atas. Apapun masalah hidup kami, kami mau berkata Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami Tuhan. Bahwa gak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur sama Engkau Tuhan. Janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Yesus. Amin, haleluya Tuhan. Tiada yang mustahil. Sekali lagi sama-sama angkat suaramu katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Amin. Di atas segala persoalan hidup. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Bebaskan rohmu sembah Dia. Tiada yang mustahil bagi. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ku kan
yang mustahil bagi. Sekali lagi dengan hati percaya sama Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya Tuhan, kami sembah, kami muliakan. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya. Salah bagimu Tuhan. Mari setiap pribadi yang hadir nikmati hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di tempat ini yang di rumah dengan mazmurmu, katakan haleluya, haleluya, kami sembah Engkau, kami muliakan, kami tinggikan Engkau. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Roh Kudus memenuhi setiap tempat di rumah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima pujian kami. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus menjamah kami. Syukur bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Yesus. Mari terus sembah Tuhan Yesus kesempatan sore hari yang baik. Mari naikkan doa kita di hadapan Tuhan Yesus. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan Yesus. Mari ambil waktumu berdoa, ucap berkat untuk hidupmu. Ucap berkat buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat kedua orang tuamu, pekerjaanmu, studi. Kasih-Mu gak ada duanya dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat suaramu gereja Tiberias Indonesia. Dengan imanmu katakan, aku punya besar. Kau besar Tuhan, yang telah berjanji sanggup menggenapi. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi, yuk sama-sama gereja Tiberias. Aku punya Tuhan yang naikkan pujian ini dari dasar iman kita buat Tuhan. Oh Yesus sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup saudara. Amin.
dapat kami tanggung, di dalam Engkau yang memberikan kami kemenangan, kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Lebih dalam kami bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Gereja Tiberias Indonesia yang siap bersuka cita, biji mata Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan yang besar. Boleh tos kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Dia pasti tolong setiap kita. Percayalah. Segenap pujian bagimu Tuhan, Allah yang bersatukan setiap kami di gereja kami di Tiberias. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Terima kasih Tuhan, buat sore yang indah kami boleh memuji menyembah bersama-sama. Mari yang percaya, katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku mencari keluarganya Tuhan. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku mencari Tuhan. Sama-sama katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lebih dahsyat. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pandang kiri kananmu dengan senyum yang terbaik. Dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Sang Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lebih lagi jemaat Tiberias, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ajak kiri kanan untuk boleh bersuka cita. Masuk ke rumah Tuhan, percayalah Tuhan selalu baik. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lambaikan tanganmu dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada
sukacita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara yang percaya bahwa hidupnya akan diangkat naik oleh Tuhan Yesus. Boleh angkat tangannya saudara yang percaya akan dijadikan kepala. Tuhan akan menjadikan setiap kita luar biasa di bulan ini. Boleh angkat tangannya, haleluya. Apapun yang terjadi, mari dengan iman kita mau angkat pujian ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman Tuhan, amin. Teguh menopang kekalaman di dalam-Mu Tuhan. Yeah. Terima kasih Tuhan, sertai setiap umat yang menyembah dalam perkara hidup mereka. Sama-sama. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Katakan janji Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau pakai firman-Mu Tuhan jadi pelita bagi setiap bagi kami yang diberkati itu. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Tetapi kan ada janji Tuhan dalam hidupmu menjadi terang. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. So, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Angkat suaramu sama-sama. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu Tuhan, katakan melebihi. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yang percaya sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan. Sama-sama, come on. Makasih Tuhan Yesus, bahwa kami melihat Tuhan firman-Mu tergenapi dalam hidup ini. Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kasih keras suaramu sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman. Sama-sama jemaat Tiberias Bekasi Transfer, come on. Di dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku akan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam
Bersama dengan Tuhan selalu aman. Ada berkat Tuhan Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang selalu bersama dengan kita, amin. Apapun boleh terjadi, tetap satu hal terjadi dalam hidup kita, orang yang mengandalkan Tuhan, Dia pasti menolong setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus sang penolong buat setiap kita. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama bersyukur, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan di sore hari ini. Dan sejenak kita akan saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Menjadi sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang pada yang lainnya. Mengerti apa yang diperbuat oleh Allah, mengetahui hal-hal yang dari Bapa, mengenal isi hati dan rencana Allah, mengerti kehendak Allah, mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Mereka sahabatnya Allah, berarti mempunyai hubungan pribadi dengan Allah dan melakukan segala perintahnya. Maka Tuhan pun mengenal nama kita. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sekarang ini menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena telah terbukti mengasihi Allah lebih dari segalanya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya. Semakin kita mempercayai Tuhan, semakin dekat kita mengenalnya, percaya kepada jalan Tuhan. Walaupun kita kadang-kadang tidak mengerti, dalam kehidupan dunia ini terlalu bahaya jika kita hidup sendiri tanpa Tuhan. Karena iblis selalu berusaha menghancurkan kita. Berjalan dengan Allah, dan Allah sendiri yang akan berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Kita harus mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita. Kita harus menjadikan Tuhan nakhoda dalam kehidupan kita. Berjalan seirama dengan Tuhan artinya menurut caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Kita harus mengikuti rencana Tuhan bagi kita, karena rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik untuk hidup kita. Puji Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan terlebih dahulu yaitu suara gembala buat setiap kita. Suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dan Pariaji, dengan tema untuk minggu ini yaitu hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman sukar. Roma pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gereja Tiberias untuk menyerukan agar manusia suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Tuhan Yesus, Engkau yang mengingatkan apa gunanya mempunyai dunia beserta isinya, tetapi kehilangan nyawanya. Berkati kami semua jemaat Tiberias, Engkau selamatkan dan diprogramkan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman sukar. Yang pertama, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14 hingga 15, melalui ayat ini Paulus mengajarkan bahwa Timotius akan mengenal kebenaran bila Timotius tetap berpegang pada kebenaran. Timotius berpegang pada kebenaran karena sejak kecil ada orang-orang yang mengajarinya di dalam keluarga. Itu artinya kita sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, mari memuridkan keluarga atau orang-orang di sekitar kita dengan mengadakan mesbah keluarga dan di kalangan komunitas kita berada seperti orang-orang sekerja kita. Yang kedua, mengertikan dan praktekkan semua manfaat firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Permasalahan saat ini, banyak orang yang rajin beribadah tapi tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu karena mereka tidak mengerti hakikat firman Tuhan dan manfaatnya. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bukan sekedar tulisan tokoh-tokoh agama. Jika kita tidak percaya Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, kita tidak akan pernah sampai pada pengenalan akan kebenaran dan tidak akan mengalami semua manfaat firman Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya yang ketiga, kuatkan iman kita, punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Lukas 18 ayat 1 hingga 8. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri.
Alkitab menceritakan tentang tantangan zaman yang dihadapi umat Tuhan di masa akhir. Pada akhir zaman, orang-orang akan memberontak terhadap orang tua, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, dan lebih menuruti hawa nafsu ketimbang Allah. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5. Melihat keadaan yang demikian, tidak heran kalau orang beriman pun akan mengalami krisis iman di akhir zaman. Tapi sesungguhnya Alkitab tidak pernah usang ditelan zaman. Alkitab lebih dari ilmu manusia. Jadi Allah menghendaki kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Sebagai anak-anak Allah, kita harus berbeda dengan dunia ini dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus di akhir zaman. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api, dan kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita suruh tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan, pesan Tuhan yang tersampaikan pada sore hari ini melalui suara gembala yang sudah kita dengar di tempat ini. Puji Tuhan saudara, sama-sama kita akan dengar firman Tuhan saudara. Siapkan hatimu, kita datang dengan kerelaan hati, kita percaya firman Tuhan pasti akan mengubahkan kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita satu di dalam doa sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kehidupan yang kami boleh terima di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua yang terjadi dalam kasih dan juga anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur di tempat ini Tuhan, di Gereja Tiberias. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami telah memberikan yang terbaik Tuhan, hati kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami meletakkan kehidupan kami untuk boleh Tuhan ajar, Tuhan boleh bentuk, Tuhan boleh didik setiap kami dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, mampukan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kehidupan kami semakin hari semakin melihat, semakin serupa dengan Engkau. Ya Bapa, kami butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami melakukan besok, kami percaya kami butuh firman Tuhan. Dengan kerelaan kami datang di dalam nama Yesus, kami percaya dan kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Yesus. Selama-lamanya Yesus dalam hidup kita. Makasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan sekali, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita semua. Dalam segala keadaan sama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan ini Tuhan. Waktu kami kuat maupun lemah Tuhan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Angkat tanganmu, mari bersama-sama. Sekali, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Makasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan, haleluya. Kami percaya waktu kami buka hati pada sore hari ini, Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Ini kami bawa hati Tuhan hanya untuk-Mu sama-sama. Sekali, Yesus, selamanya Yesus. Katakan di hadapan Tuhan saudara, karena kasih Tuhan sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku. Mari sambil angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Katakan di hadapan Dia, hanya karena kasih-Mu Tuhan. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sambil kita bagi bersama-sama umat Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan sekali, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus. Kita sambut firman Tuhan pada sore hari ini. Mengundang terkasih pemerintah Alexander Simanjuntak boleh bergabung bersama kami pada sore hari ini. Mari jemaat Tiberias, angkat tanganmu dengan percaya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku Tuhan takkan hilang. Mari letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Hanya karena kasih-Nya. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Masuk di minggu yang ketiga di bulan Maret. Kami mengucap syukur kami sudah melewati hari demi hari bersama Tuhan. Ada banyak hal yang sudah kami hadapi, ada tantangan, ada hal-hal yang membuat kami sedih, membuat kami juga bersuka cita. Tapi biarlah itu menjadi perjalanan iman kami bersama Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya, Bekasi Timur. Bersyukur kita sudah masuk di minggu yang ketiga ya, di bulan Maret. Ya, satu minggu ini kita lewati sangat-sangat cepat ya, tapi kita bersyukur Tuhan selalu ada ya dalam hidup kita ya, menolong kita, memberkati kita. Bahkan ada proses ya, itulah kehidupan ya, harus mampu kita lewati ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah ketika jawaban Tuhan terasa lama, apa yang harus dilakukan? Nah ini dia ya. Ketika jawaban Tuhan terasa lama, apa yang harus dilakukan? Ya, ada banyak jawaban doa belum dijawab sama Tuhan. Makanya apa yang harus kita lakukan? Ini kita pelajari ya. Kita lihat dulu Alkitab kita dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Silakan Pak. Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Oke. Keterangannya, kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Karena dia sedang mengajarkan ketekunan, membentuk iman kita, atau mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen dan masuk dalam perjalanan iman memang tidak mudah. Menjadi orang Kristen, Tuhan tidak menjamin bahwa langit itu selalu biru. Menjadi orang Kristen, kadang Tuhan izinkan langit mendung, langit gelap, Tuhan izinkan hujan lebat, bahkan Tuhan izinkan banjir. Ya. Tetapi apapun yang terjadi Bapak Ibu, segala sesuatunya itu atas izin Tuhan, dan percayalah semuanya pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau hari ini menjadi orang Kristen, ya Bapak Ibu, jawaban doa belum terjadi. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak mau menjadikan doa itu sebagai jawaban yang instan.
Karena kalau segala sesuatu itu instan, jadinya kita tidak menghargai itu namanya doa. Kalau doa itu gampang dijawab dan secara instan, banyak orang Kristen akhirnya menyepelekan doa dan hanya memberikan waktu yang sisa untuk berdoa. Ya, kamu nggak berdoa, tenang aja, pasti dijawab Tuhan lah. Ya kan, kita doa hari ini 5 menit kemudian pasti dijawab Tuhan. Ya, kamu nggak berdoa, udah nanti aja main game dulu, nanti berdoanya ketika udah ngantuk berat, sambil tiduran juga bisa berdoa, begitu loh. Ya, kalau segala sesuatu di dalam doa dikasih gampang sama Tuhan, kita orang Kristen tidak bisa belajar dari proses itu. Ya, kenapa Tuhan izinkan terasa lama doa? Kenapa Tuhan izinkan doa kita kok nggak langsung cepat dijawab Tuhan? Rupanya ada rencana Tuhan yang baik. Yang pertama adalah apa? Tuhan mengajarkan ketekunan. Ya, orang kalau nggak tekun Bapak Ibu di dalam doa, dia tidak akan pernah bisa merasakan hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa kita bisa tekun berdoa? Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita sembarangan di dalam doa dan Tuhan hanya menjawab doa, ya udah, kamu minta uang Tuhan kasih, kamu minta sehat Tuhan kasih, ya kamu minta pekerjaan Tuhan kasih, ya kan, secara gampang. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang gampangan. Orang yang tekun itu adalah orang yang dalam apapun kehidupan dia siap diproses, makanya dia tekun. Ya, coba lihat deh orang-orang yang jualan. Sebagai contoh misalnya saya di Kelapa Gading makan mie babi Bapak Ibu, kue tiaw babi, mie babi. Kelapa Gading itu kan Taman Eden juga Bapak Ibu ya kan. Ujung ke ujung makanan, Sunter Taman Eden, Alam Sutra itu Taman Eden juga, kiri kanan makan B1, B2, B1, B2. Saya pernah makan di satu restoran babi gitu ya, makan mie babi, saya tanya, kok ini mie babi enak banget tuh, oh enak pendeta ya, buat Pak Pendeta pasti kita kasih yang terbaik, nanti bungkus aja Pak Pendeta, wih haleluya saya bilang. Pak Pendeta kalau makan di situ pulang babungkus ya kan. Terus saya tanya, kok dari tahun berapa bikin mie ini? Ya Pak Pendeta belum lahir lah. Tahun 70, 60-an. Kami keluarga udah turun-temurun Pak. Kami bikin usaha mie babi ini. Kok bisa survive luar biasa sampai hari ini? Ya kalau kami nggak serius, kalau kami nggak tekun, ya mana ada berkat Tuhan di sini, katanya begitu. Ya rupanya Bapak Ibu, kalau doa kita mau terus dijawab sama Tuhan, walaupun belum dijawab dan kita mau melihat ada jawaban doa di depan, rupanya Tuhan mengajarkan apa? Ketekunan di dalam doa kita. Ya, yang kedua apa Bapak Ibu? Ya Tuhan sedang mengajarkan membentuk iman kita kalau doa kita belum dijawab. Saya pernah datang ke dokter gizi Bapak Ibu, Palek di umur 40 tahun, jangan lagi main basket yang keras, jangan lagi main futsal yang keras. Jangan lagi main bulu tangkis yang 1 jam tanpa non-stop. Di umur 40 tahun udah jangan main seperti itu lagi. Kalau masih 20, 25 jantung masih kuat. Karena apa? Banyak yang 40 tahun main futsal pulang tewas. Banyak yang 40 tahun main bulu tangkis serasanya kayak umur 25. Pulang-pulang IGD. Banyak yang main basket Bapak Ibu, ya ikut kompetisi seakan-akan umurnya masih 16 tahun, 17 tahun. Pulang dari situ ICU Bapak Ibu. Kenapa? Karena jantungnya nggak kuat. Di umur 40 jalan pagi aja 1 jam. 30 menit berenang. Kalau yang lansia latihan pernafasan. Nah Bapak Ibu tahu nggak, penuaan itu terjadi, kenapa bisa terjadi dari mana? Dari mulai otot kaki. Dan kalau Bapak Ibu datang ke dokter, otot kaki itu harus dikuatkan masa ototnya. Supaya apa? Supaya nanti jadi waktu-waktu tua, naik tangganya masih tetap kuat, jalannya masih tetap kuat. Jangan karena firman Tuhan makan tidur diberkati, ya makan tidur diberkati aja, ngongkang-ngongkang kaki. Nggak pernah olahraga. Ya, nah rupanya Bapak Ibu, iman itu seperti otot. Kalau iman itu tidak dibenturkan dengan masalah, tidak dibenturkan dengan tantangan, kalau iman itu tidak digunakan untuk apa? Untuk menanti jawaban doa kita, iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Ya, kenapa kita bisa kuat menanti jawaban doa? Tahun ini belum dijawab, tahun depan Pak pasti dijawab. Kenapa? Karena kita punya iman. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya kan? Dan yang ketiga apa? Mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Ada perempuan maju altar call. Pak Pendeta tolong doain mau minta jodoh. Yang seiman Pak Pendeta. Dia hanya minta seiman. Banyak yang seiman tukang pukul istri. Banyak yang seiman selingkuh.
Banyak yang seiman jahat sama istrinya. Ada orang Kristen seperti itu. Nah, kenapa Tuhan tahan dulu? Karena Tuhan mempersiapkan lebih baik. Tuhan katakan, aku akan kasih kau seiman, tapi yang baik juga aku kasih. Yang masa depannya diberkati aku kasih. Yang romantis, rokok makan gratis. Nah itu dia tuh. Ya, jadi kalau Tuhan jawab doa kita, sebagai contohnya jodoh ya. Tuhan nggak hanya kasih seiman, Kristen abal-abal juga banyak yang Kristen abal-abal. Yang Kristen KW juga banyak. Tapi Kristen yang benar, laki yang benar, kerjanya bagus, sayang sama istri, nanti sayang sama anak, sayang sama orang tua, sayang sama mertua. 4 sehat 5 miliar Bapak Ibu ya kan. Satu paket. Ya kan? Jadi kalau jodohnya belum dikasih jangan, Pak Tuhan kok begitu. Akhirnya diskon 60%-nya jangan diskon 60% juga. Jangan obral-obralan juga. Tetap menjadi anak Tuhan yang mahal, yang eksklusif. Karena apa? Karena Tuhan kalau sudah kasih bukan yang setengah-setengah. Tapi kalau Tuhan kasih pasti yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana kita harus bersikap ketika jawaban Tuhan terasa lama dan kita mulai merasa khawatir. Ya, Tuhan lama banget nih, akhirnya jadi bimbang ya. Tuhan kok nggak jawab doa saya, akhirnya jadi khawatir. Nah, kita akan belajar langkah-langkahnya. Ya, yuk yang pertama. Yang pertama yang Tuhan mau adalah apa? Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Kita lihat 1 Yohanes 5, 14-15. 1 Yohanes 5, 14-15. Yuk silakan Pak. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Oke, keterangannya apa? Tuhan selalu mendengar doa kita, tetapi dia menjawab sesuai dengan kehendaknya yang terbaik. Jangan biarkan keraguan menguasai hati kita. Bapak Ibu, waktu Tuhan itu ada. Dan waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Makanya kalau jemaat didoakan pendeta altar call, doa belum dijawab, jangan kita yang dimarahin Bapak Ibu ya kan. Pendeta kenapa belum dijawab Tuhan? Kenapa kok tidak terjadi mujizat? Kita yang dimarahin, kita dimaki-maki oleh jemaat. Bukan begitu. Ya kalau Bapak Ibu dan saya kita berdoa, ya, Alkitab tadi mengatakan apa? Berani gak kita datang kepadanya? Berani gak kita percaya kepadanya? Waktu doa kita belum dijawab Tuhan, yang Tuhan mau adalah apa? Tetap percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Kan iblis kan sering merecoki kita ya, sering mengintimidasi kita dan sering bohong-bohongin kita. Yohanes 8 ayat 44, Bapa dari segala dosa itu iblis. Ya kan? Waktu kita percaya nih, wah pulang dari gereja, wah puji Tuhan nih Pak Alek khotbah mantap nih. Percaya ya Pak, percaya mujizat terjadi ya. Tapi seiring waktu 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, 4 bulan lewat, setengah tahun lewat. Loh kenapa belum dijawab Tuhan? Akhirnya iblis masuk merusak pikiran dan hati kita. Dan apa yang iblis katakan? Berlawanan dengan janji Tuhan. Tuhanmu tidak mendengar doamu, Tuhanmu tidak menjawab doamu, karena engkau ya tidak dikasih Tuhan. Ya percuma kau berdoa, karena Tuhan tidak akan pernah mendengar doamu. Ya, berapa kali iblis mengintimidasi kita? Bapak Ibu yang sedang sakit keluarganya. Ya, udah di ICU, terus kita berdoa, udah panggil pendeta lagi, udah diurapi minyak, udah perjamuan kudus. Ya, tetapi mujizat mungkin belum terjadi, tunggu waktunya Tuhan. Iblis katakan, pendeta sudah kau panggil, sudah kau kasih minyak urapan, sudah kau kasih perjamuan kudus. Mana emang Tuhanmu mendengar gak atas doa-doamu bersama keluarga? Apa yang iblis katakan, semuanya ingin menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Ya, jadi yang kita jaga adalah apa? Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Doa kita yang 3 tahun lalu, doa kita yang 4 tahun lalu, ya Tuhan tidak pernah lupa atas doa kita. Dan percayalah kalau kita menjaga iman kita dengan baik, Tuhan pasti jawab doa kita tepat pada waktunya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa doa kita kok belum dijawab Tuhan? Yang pertama tadi saya katakan Tuhan ingin menjaga kita supaya tetap percaya. Yang kedua apa? Coba kita lihat tadi ayat yang ke-14, bisa dikeluarkan ayatnya. Ya, ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu nulis permohonan doa, kasih ke pendeta. Bapak Ibu berdoa tiap hari di kamar.
Pertanyaannya adalah apa? Sudahkah setiap doa kita sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Kalau memang doa kita tidak sesuai dengan kehendaknya, dari tadi pagi saya katakan revisi doa kita. Ya, skripsi kalau tidak sesuai dengan dosen direvisi. S1 jurusan apa? Hukum. Mana ini catatan kakinya? Oh, belum ada ya Pak dosen, belum. Revisi. Balik lagi minggu depan. Saya ingat banget waktu saya lagi nyusun tesis saya S2. Ya, udah bawa laptop, bawa ketikan. Saya punya tesis tuh tebelnya segini, lempar kucing mati Bapak Ibu, ya kan? Lempar kucing mati. Saking tebelnya. Kita bawa dari Manado ya sampai ke Jakarta jam 10, makan sebentar di bandara, makan awe American warteg Bapak Ibu, ya kan? Kalau di bandara kan banyak awe Bapak Ibu, jadi makannya cepet-cepet aja. Dari Cengkareng kita ke Karawaci. Bawa itu tesis beratnya minta ampun. Terus kita datang ke dosen, Pak mohon maaf telat Pak. Oleh jam berapa ini? Saya dari Manado Pak, naik pesawat Pak. Tiba-tiba cek, ditaruh gini. Udah selesai Pak, selesai apanya? Revisi lagi. Oh haleluya, saya bilang begitu. Pulang ketik lagi, saya minta teman saya tolong bantu ngetik. Wah udah ngantuk capek. Tesis bisa direvisi, disertasi bisa direvisi. Kenapa doa? Kalau salah, kenapa nggak kita revisi? Ya kan? Kalau doa kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan dipaksakan. Ya kan? Tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Iya, tiada perkara mustahil bagi Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, seorang bapak berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya tiada perkara yang mustahil. Aku ingin punya cabang di mana-mana. Kata Tuhan, cabang apa? Kan abu-abu, cabang apa? Kalau bisa istri 1 di Bekasi, 1 di Marunda, 3 di Tambun, ya kan, 4 di Cirebon, 1 di Sukabumi. Mau kita pakai 1000 ayat mengatakan Tuhan Yesus baik, tiada perkara yang mustahil, janjimu seperti fajar pagi hari, ya Tuhan tiap jam, El Shaddai. Tidak akan pernah doa itu dikabulkan Tuhan. Karena apa? Tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau doa, Tuhan aku pengen buka cabang. Buka cabang apa maksudnya? Aku punya toko sembako di Bekasi Timur. Aku pengen buka toko di Bekasi Barat. Aku pengen punya toko sembako di Pulau Mas. Aku pengen buka toko di Kelapa Gading. Kata Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, diperluas daerahnya. Tokomu pasti akan punya cabang di mana-mana. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya, makanya sebelum berdoa, cek lagi. Ya, setiap pokok doa kita. Ya, kalau suami istri merindukan anaknya pasti Tuhan kasih. Karena itu dengan sesuai dengan kehendaknya. Beranak cuculah. Ya, penuhilah seluruh isi bumi. Ya, kalau seorang ibu mengatakan, Tuhan, aku berdoa Tuhan, supaya nanti ada berkat, bisa sekolahkan anakku, sampai kuliah, sampai nanti dia bisa dapat beasiswa. Gak mungkin Tuhan gak kasih. Semuanya Tuhan kasih. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah kasih anak, Tuhan juga kasih uang sekolahnya. Semuanya pasti Tuhan akan cukupkan. Ya, gak mungkin Tuhan kasih anak, nggak dikasih uang susu, kata Tuhan, susu habis, pakai Coca-Cola, kan nggak mungkin juga Bapak Ibu. Anak kita lagi belajar, soda semua, diabetes anak kita Bapak Ibu, kan nggak mungkin. Bapak Ibu yang sudah senior nih, yang anaknya udah pada nikah. Coba Bapak Ibu lihat bagaimana dulu atau berdoa untuk anak pertama, anak kedua. Bagaimana proses yang Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya lewat juga tuh. Ya, dulu mikir-mikir uang sekolah atau bagaimana begitu kan. Saya ketemu dengan teman saya, ya kita ngobrol-ngobrol. Ya, dia anaknya udah SMA kelas 3, tahun ini kuliah. Dia bilang, Lek, uang kuliah mahal Lek. Dia bilang kan, emang anak lu kelas berapa? SMA kelas 3. Uang kuliah mahal Lek, lihat anak lu nanti kuliah. Lihat aja anak gua masih TK, saya bilang. Ngapain kita pusing-pusing mikirin kuliah? Ya kan, kesusahan sehari cukup sehari, ya udah tenang aja lah. Kan nggak mungkin TKB tiba-tiba langsung Universitas Indonesia pakai toga Bapak Ibu ya kan. Ada prosesnya. Dan setiap proses itu pasti Tuhan cukupkan. Uang TK-nya ada, uang SD-nya ada, uang SMP-nya ada, sampai SMA, sampai dia kuliah, semua Tuhan cukupkan. Kenapa? Karena setiap permintaan dan doa kita seturut dengan kehendaknya. Ya, jadi revisi doa kita. Kalau hanya ingin memuaskan ya kehidupan kita, ya Pak, puji Tuhan Pak, saya doa minta kendaraan, Tuhan kasih Avanza Veloz, mantap. Tiba-tiba tetangga beli Pajero, dia nggak mau kalah. Tuhan, aku mau beli Pajero. Kata Tuhan, baru aku kasih Veloz. Tetangga beli Pajero, aku juga mau beli Pajero. Kata Tuhan, moncongmu, kata Tuhan begitu. Nggak bakal dikasih sama Tuhan, kenapa?
Karena engkau beli Pajero supaya nggak mau kalah dengan tetangga. Tidak sesuai dengan kehendaknya. Kau sudah Tuhan kasih Veloz, Avanza, ya bersyukurlah. Kau rawat itu 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun Tuhan kasih berkat, bisa ke upgrade, bisa ke upgrade. Dari Avanza jadi onta Bapak Ibu ya kan. Kalau cuma beli mobil, tetangga beli mobil Pajero, kita beli mobil Pajero. Tetangga beli Nissan, kita beli Nissan. Tetangga beli mobil listrik, kita beli mobil listrik. Gak mau kalah. Wah, itu tidak seturut dengan kehendaknya. Cukupkan dengan apa yang ada, apa yang kita punya. Ya, dan lihatlah doa yang menurut kehendak Tuhan. Dengan iman yang besar, tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi kenapa Tuhan sering kita melihat kok lama banget jawaban doa kita. Rupanya Tuhan ingin mengajarkan supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Dan garis bawahi, revisi doa kita. Kalau doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, revisi. Dan atur baik. Ya, apa yang kita butuhkan itulah yang Tuhan akan berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan ajarkan tentang sikap kita menanti jawaban doa. Yang kedua adalah belajar menunggu dengan iman dan kesabaran. Ya, belajar menunggu dengan iman dan kesabaran. Kita lihat Habakuk 2 ayatnya yang ketiga. Silakan Pak. Habakuk 2 ayatnya yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Oke, keterangannya apa? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ketika jawaban Tuhan terasa lama, bukan berarti dia lupa. Tetapi ada proses yang harus kita jalani agar kita siap menerima jawabannya. Jawaban doa itu Bapak Ibu bukan di belakang, tapi jawaban doa itu di depan. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa perjalanan hidup kita bukan mundur ke belakang, perjalanan hidup kita itu ke depan. Berarti apa? Setiap perjalanan kita itu pasti akan datang, akan sampai kepada jawaban doa kita. Ya, jadi kalau Tuhan izinkan itu berlambat-lambat kata Alkitab, ya. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Ya, pasangan suami istri yang sudah mungkin 2 tahun, 3 tahun belum punya anak. Ya, teruslah beriman, suatu saat kau akan punya anak. Ya, seorang bapak yang sedang mencari pekerjaan begitu loh. Ya kan, hari ini di PHK, engkau mungkin sedih Pak. Ya udah, setelah itu berjuang. Ya kan, kenapa? Karena pekerjaan yang akan diberikan sama Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bukan di belakang, berarti ke depan. Nah, perjalanan hidup kita bukan jalan ke belakang, berarti jalan ke depan. Ngapain jalan ke depan? Untuk sampai nanti kepada jawaban doa kita. Ya, zaman dulu papi mami saya pernah bilang, nanti opung mau datang. Zaman dulu kan opung kita datang naik Tambuna, Bapak Ibu, naik Pelni, Belawan, Tanjung Priok. Kadang-kadang informasinya dari jauh-jauh hari, misalnya dari Januari lah. Nanti liburan sekolah opung mau datang. Liburan sekolah kapan? Juni, Juli lah. Itu kita tuh dari informasi dari Januari udah dikasih tahu. Itu kita melihat kalender Juni, aduh lama banget begitu loh. Tapi kan seiring waktu kan Januari lewat, akhirnya Februari mendekati Juni. Februari lewat, masuk Maret, mendekati Juni. Maret lewat, masuk April, mendekati Juni. April lewat, masuk Mei, akhirnya mendekati Juni. Akhirnya masuk ke Juni, tetap waktunya itu akan datang terjadi dalam hidup kita. Ya, cuma informasinya beda. Kalau orang tua kasih tahu, opung mau datang bulan Juni atau Juli, Tuhan tidak pernah kasih tahu waktunya. Cuma itu yang membedakan. Cuma perjalanan imannya, jawaban doanya sama, yaitu di depan. Dan perjalanan kita bukan mundur ke belakang, perjalanan kita ke depan. Sampai nanti kita di waktunya Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban doa kita. Makanya jaga iman dengan baik, ya, jaga iman dengan baik. Dan panjang sabar. Karena Tuhan adalah Allah yang sepanjang sabar. Dan Tuhan juga sedang mendidik kita menjadi orang-orang yang panjang sabar. Ada haleluya Tiberias, amin. Amin ya. Kalau hari ini Bapak Ibu yang sudah dijawab doanya kan pasti tahu, ngerti maksud saya. Iya Pak Pendeta, 2 tahun saya berdoa. Puji Tuhan tahun ini sudah dijawab Tuhan. Duh Pak Pendeta, 3 tahun kami berdoa untuk rumah. Puji Tuhan Pak Pendeta, tahun ini kami bisa punya rumah. Aduh Pak Pendeta, senang banget.
Nanti Pak Pendeta datang yang ngurapin, oh siap. Jangan lupa mie gorengnya kalau datang ya kan. Ya, aduh Pak Pendeta puji Tuhan 1 tahun suami saya bikin CV sana sini. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta kemarin Februari kemarin suami saya Pak akhirnya dapat pekerjaan Pak. Ya di BUMN. Doanya 1 tahun yang lalu, jawabannya tahun sekarang. Berarti apa? Perjalanan iman bukan mundur, artinya ke depan. Ke depan ngapain? Sampai nanti Tuhan bawa kita ke jawaban doa kita. Makanya jangan menjadi orang Kristen yang melihat masa lalu. Orang yang melihat masa lalu tidak akan pernah melihat masa depan. Dan tidak akan pernah melihat jawaban doanya. Masa lalu boleh berantakan, masa lalu boleh hancur, masa lalu boleh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi lihat ke depan. Kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, perjalanan iman adalah ke depan. Kenapa harus ke depan? Karena di depan ada jawaban doa yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya bersuka cita aja. Ya, happy lah, mengucap syukur lah. Ya, kalau besok hari Senin, ya puji Tuhan. Siapa tahu Senin besok jawaban doanya, ya kan? Ya kan? Kalau besok Senin gak lewat, ya udah senyum-senyum aja. Duh Tuhan hari ini belum dapat jawaban, mungkin Selasa. Senyum-senyum sendiri, happy aja. Mungkin Selasa juga Tuhan kasih, kita gak ada yang tahu. Iya kan? Selasa gak dapat, Rabu gak dapat, Kamis. Ya udah senyum aja tiap hari. Tapi jangan ngomong sendiri Bapak Ibu ya kan, itu gila namanya. Ya, ingat jawaban doa itu bukan di belakang kita. Kalau di belakang kita melihat kesedihan di sana, melihat banyak kegagalan di sana. Tapi kalau kita melihat di depan, Tuhan sudah ada di depan menyiapkan jawaban doa kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa kuat ya? Jawaban doaku begitu lama. Yang Tuhan mau adalah apa? Supaya kita belajar menunggu dengan iman dan kesabaran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, bagaimana sikap kita mengatasi jawaban Tuhan yang lama. Yang ketiga adalah tetap setia melakukan bagian kita. Kita lihat Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Silakan Pak. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oke, keterangannya apa? Saat menunggu jawaban Tuhan, jangan hanya diam dan pasif, ya. Tetaplah berdoa, tetap percaya, tetap taat, dan tetap melakukan kebaikan. Tuhan akan menjawab pada waktu yang tepat. Ada banyak jemaat maju altar call dan minta, Pak tolong doain pun buat ada promosi jabatan. Bapak Ibu tahu nggak, untuk dari promosi jabatan itu pasti ada penilaian dalam kinerja kita. Ya, tadi ada satu jemaat Bapak Ibu di Boston ya, maju altar call, sales manager, diangkat Tuhan di perusahaan Dipo. Itu diangkat sama Tuhan jadi sales manager. Kalau Bapak Ibu masuk Selipi, masuk tol dalam kota tuh, dari bandara, dari Grogol menuju Semanggi, itu ada Dipo gede, dekat JDC. Jakarta Design Center itu ada Dipo, DIPO. Itu besar tuh perusahaan. Dia diangkat Tuhan di sana, jadi sales manager. Tetapi dia katakan, dia tidak ada background jadi sales manager. Ya, saya katakan juga, Pak, saya juga nggak ada background teologi, saya ini debat kredit, akuntansi. Iya kan, gelar pertama saya itu sarjana ekonomi. Saya kuliah di Perbanas, Persatuan Batak Nasional, Bapak Ibu. Ya. Sekolah saya itu sekolah tinggi ilmu ekonomi Perbanas. Tapi Tuhan bawa saya ke teologi, yang dimana teologi itu mengatakan, mujizat itu nyata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tidak diajarkan di S1 saya, Bapak Ibu. Yang diajarkan saya di kampus apa dulu? Manajemen keuangan, audit 1, audit 2. Ya. Apalagi pajak 1, pajak 2, ya kan, audit 1, audit 2, akuntansi pemerintahan, akuntansi biaya 1, akuntansi biaya 2, pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, Pak Alek masih ingatlah. Ya kan? Karena apa kok ingat terus? Ya karena semester pendek terus, ulang terus Bapak Ibu ya kan. Mami saya bilang, kok semester pendek terus? Emang nilaimu berapa nak? Ya pokoknya untuk masa depan lah Mi. Tolong dibayar ini semester pendeknya. Itu saking cinta akuntansinya loh Bapak Ibu. Saking cinta jadi ingin memperdalam ya kan. Ingin memperdalam.
Awak ini pun nggak ada background teologi awak ini. Tapi Tuhan bawa ke teologi, makanya S2-nya baru Master of Theology. Iya kan? Jadi makanya saya katakan ada kalanya Tuhan bawa kita di bidang yang kita tidak tahu. Iya kan? Bapak Ibu mungkin orang kesehatan, tiba-tiba dimasukin Tuhan di bidang hukum. Bagaimana ceritanya? Iya kan? Masukin apa? Donor darah tiba-tiba pasal 125 KUHP, junto. Ya ada junto-juntonya lagi. Bagaimana ini? Iya kan, tiba-tiba kerja di LBH lah. Sementara kemarin S1 di Rumah Sakit RSUD Pasar Rebo. Kenapa tiba-tiba di LBH begitu loh. Iya kan, tapi dimanapun Tuhan taruh kita, ya lakukanlah dengan setia. Iya kan, lakukanlah bagian kita. Ya, satu bapak mengatakan, Pak saya ingin diangkat naik. Ya kerja yang baik lah. Iya kan, pimpinan pasti menilai, pasti ada staf khusus untuk mengangkat dia naik. Kalau, Bapak Huta Barat ini mau diangkat naik, menurut HRD gimana? Kerjanya bagus? Oh bagus Pak. Iya kan, dia nggak pernah telat Pak. Dia nggak pernah pulang juga terakhir. Dia kerja bagus, job desk-nya juga target-target juga dia penuhi. Menurut kamu kalau diangkat naik jadi manajer keuangan, boleh nggak? Boleh Pak, angkat naik dia. Kenapa? Karena sesuai dengan penilaian. Iya kan? Ya kalau diangkat naik, ya lakukan bagian kita. Kalau mau diberkati, lakukan bagian kita dengan baik. Selanjutnya itu urusan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Amin. Ya, makanya tadi Alkitab mengatakan apa? Janganlah kamu jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jangan menjadi lemah untuk berbuat baik. Jangan menjadi lemah untuk kita hidup benar. Amin. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan jual iman ya. Cuma gara-gara pingin tenar ya. Sekarang kita banyak lihat ya. Banyak orang yang jual iman cuma pengen tenar. Ya, ada banyak orang yang jual iman pengen naik jabatan. Hanya orang banyak jual iman ya. Cuma gara-gara pengen kaya raya. Alkitab memang sudah mencatat di akhir zaman banyak orang yang meninggalkan Yesus. Kita nggak usah tinggalkan Yesus, nggak perlu. Ya, cukup setia dan taat. Lakukan yang terbaik. Tuhan pasti akan turun tangan untuk memberkati kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Apa kesimpulannya? Waktu Tuhan selalu tepat. Dan jawabannya pasti datang sesuai dengan rencananya yang sempurna. Ya, kalau hari ini Tuhan belum jawab doa Bapak Ibu, jangan takut. Lakukan yang terbaik, tepat pada waktunya, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti
Perjalanan iman memang tidak mudah. Tuhan sering menunda setiap jawaban doa kita karena Tuhan ingin mengajarkan kepada kita ketekunan. Tekunlah berdoa. Jangan memikirkan kapan Tuhan jawab doa kita. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah apa? Menjaga ketekunan kita untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan lama menjawab doa kita? Karena Tuhan ingin membentuk iman kita. Iman itu bagaikan otot. Memang harus ada pressure, memang harus ada tekanan. Supaya apa? Iman kita kuat, iman kita tangguh. Dan kita bukan menjadi Kristen yang gampangan. Dan yang ketiga, Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Roma 8 ayat 28, Alkitab mengatakan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi yang mengasihi Dia. Ya, sudahkah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita? Jangan kita hanya mengejar berkatnya, tetapi hati kita tidak mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebagai ucapan syukur kita mengasihi Tuhan dan percaya setiap doa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang kita minta. Jaga kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan menjawab doa itu semudah membalikan tangan. Tapi Tuhan ingin mengajarkan ketekunan, membentuk iman kita, dan memberikan mujizat yang lebih besar dari apa yang kita minta. Berserah, aku berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berserah. Angkat tangan kita berserah kepada Tuhan. Aku berserah. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku berserah. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama sore hari yang indah ini kita mau satukan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sakramen perjamuan kudus. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Haleluya. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Sama-sama gereja Tiberias kita bangkit berdiri, dalam menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sore hari yang baik. Bagi kami
menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. tubuhmu dan darahmu. Tubuh Sama-sama siapkan hati kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore hari ini. tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Persiapkan roti dan anggur, kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya tubuh Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, percaya bahwa waktunya Tuhan yang pasti yang terbaik. Jangan ragu terhadap Tuhan. Iman dan kesabaran itu adalah kunci juga kita bisa melihat jawaban dari doa-doa kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa. Doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengangkat setiap permohonan doa. Percaya tepat pada waktunya Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Koordinator Pak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati, jeripayah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati.
Ya, dalam pelayanan gembala sidang bersama keluarga yang penuh kuasa, penuh mujizat, banyak jiwa-jiwa yang dimateraikan jadi warga surga. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini Tuhan berkati, maupun yang di live streaming Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, juga di mana melangkah dijaga malaikat surga. Anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga kau akan melihat masa depanmu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, 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 shalom. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati setiap pencobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat hari Minggu saudara, terus maju di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom Tiberias.